keadaan sehat dan walafiat ya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik. Kalau kita lihat dari secara definisi, apakah yang dimaksud dengan pasar itu? Secara sederhana, pasar itu dalam yang pernah kita pelajari sewaktu kita masih mungkin di SMA atau SMP, itu adalah secara sederhananya adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual dan untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Ya. Jadi di mana pembeli yang membutuhkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan penjual barang yang mereka produksi, dan pembeli dan penjual itu bertemu di pasar. Kemudian kalau secara luas menurut Stanton bahwa pasar itu adalah orang-orang yang punya keinginan untuk menukar uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. Jadi pertemuan antara orang yang punya kebutuhan dan punya kemampuan untuk membeli kebutuhan tersebut dengan orang-orang yang menjual barang yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan tersebut. Itu dinamakan pasar kalau menurut Stanton. Sedangkan dalam teori ekonomi, pasar didefinisikan sebagai pertemuan antara penawaran dan permintaan dan saat terjadinya harga keseimbangan. Jadi, kalau secara teori ekonomi itu adalah pertemuan antara pembeli dan penjual dan terjadinya harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu harga keseimbangan. Struktur pasar adalah penggolongan produsen berdasarkan beberapa bentuk pasar. Berdasarkan pada ciri-ciri produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, ya. Mudah tidaknya keluar atau masuk dalam industri dan peranan iklan dalam kegiatan industri ya. Jadi kalau kita bicara tentang struktur itu adalah apa ya, kayak susunan ya. Struktur itu seperti halnya susunan dari pasar itu seperti apa ya? Apakah pasarnya itu sifatnya homogen? Apakah pasarnya itu sifatnya adalah heterogen? Nah, itu adalah makan dari struktur pasar ya. Kemudian apakah orang bebas untuk masuk ke dalam pasar dalam artian ikut berjualan di pasar tersebut ya, atau ada pembatasan. Nah, itu adalah kaitannya dengan struktur pasar. Nah, pasar secara bentuk itu juga dapat dibedakan menjadi 3 jenis secara garis besar ya. Pertama ada namanya pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market ya. Yang kedua adalah pasar yang sifatnya pasar monopoli ya. Kalau dilihat secara definisi nanti kita akan bahas di bawah apa yang dimaksud dengan pasar monopoli. Yang ketiga adalah pasar oligopoli ya. Pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Nah, untuk pasar nomor 2 dan nomor 3 ini biasanya juga disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competitive market ya. Nah, kenapa begitu? Nanti akan kita jelaskan di belakang rekan-rekan sekalian. Nah, kita kembali tadi kepada beberapa jenis pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, adalah suatu struktur di dalam pasar atau di pasar di mana banyak dapat penjual dan pembeli, di mana masing-masing penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana banyak antara penjual dan pembeli yang tidak hanya satu pihak ya, tapi ada beberapa pihak ya, penjual ada beberapa pihak, kemudian pembeli juga ada beberapa pihak, dan masing-masing antara penjual dan pembeli tersebut itu tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi harga yang terjadi di dalam pasar. Ya. Jadi harga yang terjadi di dalam pasar itu adalah murni dari interaksi antara penjual dan pembeli. Ya. Jadi dalam hal ini, baik itu penjual maupun pembeli itu tidak punya kemampuan untuk menentukan harga.
Nah, biasanya kan kalau penjualnya lebih banyak dibandingkan pembeli, maka penjual secara bersama-sama itu bisa menentukan harga. Atau di kondisi di mana pembeli lebih banyak daripada penjual, maka pembeli secara bersama-sama juga bisa menentukan harga dari komoditas yang jual di pasar. Tapi dalam pasar persaingan sempurna, hal tersebut tidak terjadi. Ya. Karena kenapa? Masing-masing antara penjual itu mereka juga punya kepentingan masing-masing, di antara masing-masing pembeli yang banyak juga mereka punya kepentingan masing-masing. Sehingga harga yang disetting atau persetujuan harga yang terjadi antara penjual sesama penjual sendiri ya, penjual sendiri dan sama pembeli sendiri itu juga berbeda-beda. Karena banyak faktor yang menentukan, misalnya contohnya adalah mutu dari barang yang dijual, ketersediaan barang yang dijual, dan apa namanya dan kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu ada beberapa ciri ya. Pertama adalah jumlah antara pembeli dan penjual itu banyak, dalam artian tidak hanya didominasi oleh satu atau beberapa pihak ya. Sehingga masing-masing pembeli dan penjual secara sendiri tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Sehingga karena pembeli dan penjual itu banyak, maka pembeli dan penjual itu tidak punya kemampuan untuk menentukan harga berdasarkan keinginan mereka, tapi murni interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam kegiatan untuk melakukan penjual atau pembeli. Jadi kalau misalnya dalam pasar persaingan sempurna atau competitive market, perfect competitive market itu tidak ada pembeli yang bisa memaksa penjual untuk menjual harganya di tingkat harga yang sekian. Atau tidak ada juga penjual yang bisa memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya di tingkat harga yang sekian sesuai dengan keinginan dari siapa? Dari si penjual. Ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah setiap penjual dan pembeli itu adalah posisinya adalah sebagai pengambil harga atau price taker ya. Jadi harga yang terbentuk itu adalah murni dari akibat interaksi penjual dan pembeli di dalam pasar. Kemudian berikutnya adalah ciri yang keempat adalah komoditas yang diperjualbelikan itu homogen ya. Ini cenderung mengalami kemiripan atau kesamaan. Contohnya ya bisa kita lihat contohnya di pasar hewan ternak ya atau di pasar bursa saham. Nah, itu komoditas yang diperjualbelikan adalah serupa ya, baik itu saham maupun hewan ternak atau pasar kendaraan bekas atau kendaraan second ya, itu juga termasuk contoh pasar persaingan sempurna. Jadi walaupun spotnya atau misalnya di sini ada pasar atau bursa mobil bekas, di sana ada bursa mobil bekas, tapi karena apa namanya penjual dan pembeli juga banyak sehingga harga yang terjadi antara penjual dan pembeli itu murni merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Jadi bukan harga yang dipaksakan antara penjual dan pembeli. Wah, tapi Pak, kalau misalnya transaksi itu kan butuh kesepakatan juga. Iya, tapi kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli dan penjual itu mereka setuju bahwa atas kendaraan yang diperjualbelikan itu dihargai dengan harga sekian. Nah, biasanya kan nanti ada interaksi tawar-menawar ya antara penjual dan pembeli. Katakanlah kendaraan bekas yang dijual, katakanlah mobil Toyota Rush ya, tahun 2022 atau 2021. Katakanlah harganya misalnya harga bekasnya itu adalah harganya sekitar 250 juta. Nah, si penjual biasanya akan buka harga dengan harga yang tinggi. Dia akan buka harga di harga misalnya katakanlah 275 juta. Sementara dari si pembeli, pembeli juga datang dengan harga yang sendiri yang sudah ditetapkan. Biasanya di bawah harga pasar ya, harga pasar. Misalnya 235 juta. Nah, sehingga interaksi antara penjual dan pembeli itu ada proses tawar-menawar sehingga nanti akan ketemu di tengah katakanlah sepakati di harga 255 juta. Jadi si penjual sudah turun dari 275 juta menjadi 255 juta dan si penjual sudah menaikkan harga batasannya, si pembeli sudah menaikkan harga batasannya, harga belinya dari 235 juta menjadi 255 juta sehingga ketemu di titik tengah dari kendaraan yang
akan dijual tersebut, yaitu contohnya adalah Toyota Rush ya, di harga 255 juta. Kemudian setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau free entry dan exit, dalam artian artinya ini adalah setiap pelaku pasar, baik itu pembeli dan penjual, itu tidak ada batasan untuk dia melakukan transaksi. Jadi kalau misalnya dia tidak cocok dengan transaksi atau dengan penjual yang melakukan tawar-menawar, dia bisa saja mengalihkan penjualannya ke konsumen yang lain. Atau misalnya si pembeli merasa tidak cocok dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual, dia bisa juga beralih ke si penjual yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan bahwa harus membeli dari penjual tertentu atau harus menjual ke eh, konsumen tertentu, tidak ada batasan. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu free entry dan exitnya sangat jelas terlihat ya, dalam artian setiap orang itu bebas membeli dan menjual tanpa ada paksaan dari mekanisme pasar bahwa hanya boleh menjual kepada pihak tertentu atau hanya boleh membeli dari pihak tertentu. Kemudian berikutnya yang berapa nih? 2, 3, 4, 5. Yang keenam adalah sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Jadi dalam artian kalau misalnya barang yang dijual itu tidak laku di pasar yang di sini, dia bisa saja berpindah tempat ke pasar serupa yang lainnya. Misalnya tidak laku di bursa mobil bekas di katakanlah di Perongan ya. Dia bisa saja pindah lagi. Udah deh kalau gitu saya coba jual kendaraan ini ke pasar mobil bekas yang ada di misalnya di Rapia atau di Mangkang atau kepada pembeli yang lain atau kepada penjual yang lain. Jadi tidak ada hambatan atau tidak ada larangan bahwa hanya boleh menjual ke wilayah tertentu atau hanya boleh menjual ke produsen tertentu atau pembeli tertentu. Jadi tidak ada batasan sama sekali ya. Kemudian yang ketujuh adalah penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar, dalam artian bahwa begini, jadi atas komoditas yang dijual itu si pembeli maupun penjual itu sama-sama tahu bahwa barang yang dijual itu adalah katakanlah sebuah kendaraan atau sebuah mobil bekas Toyota Rush tahun 2021. Nah, masing-masing antara pembeli dan penjual mereka sudah tahu oh produknya seperti ini, kemudian keunggulannya dibandingkan dengan eh, merek sejenis itu seperti apa. Jadi sama-sama Toyota misalnya dibandingkan dengan Avanza atau dibandingkan dengan Toyota Innova atau dengan Fortuner apa, kemudian kekurangannya juga apa, diketahui oleh baik antara pembeli dan penjual. Yang kemudian yang kedua juga misalnya apa namanya pembeli dan penjual itu juga pengetahuan yang sama atau cukup ketika dibandingkan produk mereka dengan produk yang akan mereka beli atau akan mereka jual dengan produk-produk jenis yang lainnya atau produk-produk pesaing dari merek sebelah misalnya dari kendaraan Daihatsu atau dari Suzuki atau Mitsubishi dan lain sebagainya. Sehingga antara pembeli dan penjual itu mereka sama-sama tahu apa yang mereka beli dan mereka juga tahu apa yang mereka jual. Sehingga tidak ada informasi yang ditutup-tutupi ketika terjadi transaksi di dalam pasar persaingan sempurna. Jadi tidak seperti kucing dalam karung ya. Nah, kalau kita lihat secara kurva, ini adalah kurva yang terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar jadi di mana harga itu dibentuk oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Sehingga ketika kuantitinya 5, maka harga dari produk tersebut dalam contohnya misalnya adalah jagung, harganya adalah 10.000 per kilogram. Nah, ketika terjadi sudah terbentuk harga adalah 10.000 per kilogram, maka berapapun permintaan yang terjadi di pasar, maka harganya tidak akan beranjak dari harga yang sudah ditetapkan antara penjual dan pembeli sebelumnya, yaitu tetap di kisaran 10.000. Jadi ketika jumlah yang dibeli adalah kisaran 15 kilo, harganya tetap 10.000. Ketika jumlah yang dibeli itu karena cuma 1 kilo, maka dia akan tetap harga di kisaran 10.000.
seperti itu. Jadi tidak ada pergerakan yang ekstrim ya. Nah, dalam mekanisme pasar, dalam mekanisme pasar persaingan. Nah, ini adalah kalau kita lihat secara sepintas bagaimana pasar persaingan sempurna itu bisa menciptakan eh, profit yang maksimal bagi si penjual ya. Jadi dalam rumus produksi atau teori bahwa dikatakan profit itu adalah ketika penjualan itu tingkat profit adalah ketika penjualan lebih besar atau bisa berarti biaya-biaya yang terjadi. Ya, jadi itu kita tahu ada fixed cost dan ada variable cost atau lebih dikenal dengan total cost ya. Jadi profit itu dikatakan ketika total revenue itu lebih besar daripada total cost-nya. Dan titik yang paling optimal adalah ketika terjadi di mana profit itu sama dengan marginal revenue dan sama dengan marginal cost-nya ya. Contohnya di sini kita lihat ketika titik produksinya adalah 0, sementara harganya 12, maka pendapatan yang diperoleh adalah juga 0 ya. Itu adalah hasil dari quantity dikali price ya. Quantity-nya 0, price-nya 0, sehingga harganya juga 0 dan total cost-nya adalah 15. Total cost karena dalam kegiatan produksi ada biaya-biaya yang walaupun tidak ada kegiatan produksi itu akan terjadi. Dengan total cost, fixed cost, sehingga fixed cost itu adalah gabungan cost ditambah dengan variable cost menjadi total cost dan total costnya ada 15 dalam bentuk. Dan marginal revenue atau marginal costnya adalah 0 ya. Kemudian kita berangkat ke kuantitas 1 ya. Kuantitas 1 harga 12, maka total revenue adalah 12 yaitu kuantitas dikali revenue 1 dikali 12 sehingga dapat 12. Dan total cost katakanlah kita anggap berubah dari 15 menjadi 25. Dan sementara revenue-nya itu adalah masih minus 13 karena kenapa? Karena total cost itu masih lebih besar daripada total revenue sehingga hasil dapat adalah minus, profitnya adalah minus atau merugi. Nah, marginal revenue ada tambahan nih dari 0 menjadi 1 itu adalah 12 ya dari lihatnya dari sini itu adalah tambahan pendapatan dari tingkat sebelumnya dibandingkan tingkat saat ini. Dari 0 ke 12 kita dapat 12 dan marginal cost-nya berubah dari 0 menjadi 10 ya. Karena di sini 15, ini 25 jadi bertambah 10. Hati-hati nak di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian demikian juga ketika di kuantitasnya ada di level 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan titik yang paling optimal itu berada dalam hal ini ketika di titik sama dengan 8 ya. Sama dengan 8 ini tingkat produksinya kuantitasnya 8 dan harga ada 12, maka total revenue yang kita dapat adalah 96, didapat dari 8 kali 12. Sementara total cost-nya katakanlah di sini 84,9. Sehingga kita dapat di sini revenue-nya adalah 11,1 dan marginal revenue tetap 12 ya karena harganya adalah 12 dan marginal cost-nya adalah 11,9. Sehingga dalam hal ini dikatakan titik paling optimal adalah ketika marginal ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost-nya. Ketika marginal revenue sama dengan marginal cost ya. Dalam hal ini adalah ketika 12 itu sama dengan 11,9. Selisihnya sedikit sekali ya. 0,1. Sehingga titik yang paling optimal itu adalah ketika terjadi perpotongan antara marginal revenue dan marginal cost.
Jika terjadi perpotongan antara marginal revenue dan marginal cost, maka itu akan tingkat profit yang maksimal ya, profit yang paling maksimal. Tentunya ini adalah simulasi secara ekonomis ya, atau secara apa namanya, secara matematis. Adapun dalam dunia nyata ini mungkin akan sedikit sulit untuk diterapkan. Karena tidak mungkin juga kita bisa melakukan produksi dalam pabrik itu dalam berbagai tingkatan ya, karena ketika kita menjalankan pabrik, maka yang dikejar dalam hal ini adalah efisiensi dan tingkat produksi. Jadi tidak bisa kita membatasi produksi hanya berdasarkan pada tingkat barang atau jumlah barang yang terjual atau jumlah yang akan dibeli oleh si pembeli. Nah, kemudian kita masuk kepada bentuk pasar yang berikutnya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang pasar persaingan sempurna, maka berikutnya kita akan bahas tentang pasar monopoli atau pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ada beberapa ciri yang jadi penanda atau ciri-ciri dari pasar yang sifatnya pasar monopoli ya. Pertama adalah dalam pasar monopoli itu hanya terdapat satu pengusaha ya, atau pengusaha tunggal. Sehingga dengan pengusaha tunggal ini dia tidak memiliki saingan, maka pengusaha ini bebas dalam menentukan harga dan tidak ada substitusi yang sempurna untuk barang yang dijual. Sehingga karena dia hanya pemain tunggal, otomatis karena tidak ada saingan, maka dia bisa menentukan harga sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya. Ya. Yang kedua adalah tidak ada komunitas pengganti yang mirip atau cost substitute ya. Nah, dalam artian apa namanya, selain menjadi pemain tunggal, dia ya, apa namanya, komunitas penggantinya atau komunitas substitusinya yang mirip itu tidak ada. Contohnya kalau yang mirip itu adalah antara nasi dan jagung ya. Jadi nasi itu fungsinya sebagai karbohidrat, jagung juga sebagai karbohidrat. Jadi relatif lebih mirip ya. Atau antara nasi dengan singkong ya. Nah, dalam pasar monopoli tidak ada substitusi yang seperti itu. Kemudian perusahaan lain tidak mungkin masuk ke dalam industri tersebut ya, mungkin karena misalnya adalah si pengusaha pemain tunggal itu sudah sangat dominan atau memiliki modal yang sangat kuat, sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain itu untuk masuk ke dalam industri yang serupa, karena misalnya keterbatasan modal, juga masif atau besarnya persaingan terjadi atau dominan sekali produk dari apa namanya eh, perusahaan awal atau perusahaan perintis yang sudah masuk, sehingga bagi perusahaan-perusahaan berikutnya itu untuk masuk juga akan mengalami kesulitan kaitannya dengan modal. Penjual sebagai penentu harga dalam pasar monopoli. Jadi karena dia tidak punya saingan, ya kembali lagi dia akan sebagai penentu harga dan kembali hanya sebagai price taker. Jadi tidak ada proses negosiasi atau proses pembentukan harga. Pembentukan harga sudah dilakukan secara langsung dengan cepat dan singkat oleh si pengusaha tersebut, karena pengusaha atau pemain tersebut karena dia dalam pasar monopoli, maka dia sebagai pemain tunggal akan menentukan harga sesuai dengan keinginan dari atau kebutuhan dari si produsen. Kemudian pasar monopoli itu ada dua, ada pasar monopoli murni dan near monopoli. Nah, kemudian salah satu ciri dalam pasar monopoli adalah karena sifatnya dia adalah perusahaan tunggal, tidak ada pesaing, maka karena tidak ada pesaing tersebut, promosi iklan jadi kurang diperlukan karena mereka punya apa pemikiran bahwa tanpa beriklan pun produk mereka akan laku. Karena kenapa? Mereka tidak punya pesaing. Beda nanti kalau kasusnya dia punya pesaing, maka untuk bisa memenangkan persaingan mereka kan butuh namanya effort ya atau butuh usaha, sehingga ada proses marketing ya, promosi atau iklan. Nah, promosi atau iklan baik di media sosial maupun di media cetak ya. Nah, pasar monopoli tersendiri itu ada beberapa sebab kenapa bisa terjadi namanya pasar monopoli ya. Pertama adalah dalam
produk atau komoditas yang dijual tersebut itu adalah produk-produk yang eh, hasil dari produk yang memiliki teknologi tinggi dan tidak semua pesaing itu menguasai teknologi produksinya misalnya, ya seperti itu, menguasai teknologi produksinya. Kemudian yang kedua salah satu sebab juga yang jadi adalah karena teknologinya tinggi, otomatis untuk bisa masuk ke dalam apa namanya persaingan itu membutuhkan modal yang tinggi juga ya terkait dengan pengadaan mesin produksi, terkait dengan pengadaan lahan, terkait dengan tenaga kerjanya juga karena teknologi tinggi itu biasanya juga apa namanya para pekerjanya atau para karyawannya juga dibayar dengan harga yang cukup mahal. Kemudian yang ketiga, munculnya pasar monopoli itu salah satu sebabnya adalah karena memang adanya aturan atau undang-undang yang diatur oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah khusus untuk komoditas tersebut. Nah, contohnya yang paling gampang adalah komoditas minyak dan gas bumi. Jadi di Indonesia itu minyak dan gas bumi itu eh, karena kaitannya sangat vital atau sangat urgent atau sangat eh, sangat apa ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak ada pemain lain selain Pertamina yang menjadi apa namanya monopolinya. Nah, walaupun sekarang sudah ada beberapa merek asing yang masuk ya, seperti maaf saya sebut merek ya, seperti BP atau Shell ya atau eh, apa namanya Petronas, tapi tetap saja produk-produk yang mereka ambil itu bukan produk dari kilang mereka sendiri, tapi produk dari kilang yang berasal dari Pertamina. Jadi mereka kemudian mendapatkan uh, rumusan aditifnya sendiri, terus baru kemudian mereka jual ke masing-masing gerai atau ke masing-masing SPBU mereka. Tapi tetap saja perusahaan-perusahaan minyak asing yang menjual produk-produk Indonesia itu mereka mengambil dari Pertamina ya, terus untuk bahan bakar. Nah, yang keempat adalah produk atau sumber daya yang sangat spesifik atau unik. Nah, ini kaitannya tadi dengan modal dan teknologi tingkat tinggi yang dibutuhkan ya untuk menciptakan produk tersebut ya. Karena bisa jadi misalnya produknya adalah produk-produk yang high tech ya. Nah, biasanya produk high tech itu selain sangat spesifik juga memerlukan modal dan teknologi tingkat tinggi. Sehingga ini menjadi salah satu apa namanya ciri kenapa terbentuknya pasar monopoli. Yang kelima itu adalah kaitannya dengan hak paten atau hak cipta ya. Karena biasanya hak paten atau hak cipta itu adalah hasil dari riset bertahun-tahun dari para ilmuwan atau para peneliti. Nah, untuk menghargai kerja keras para peneliti dan para pencipta itu dan mengakui akan penemuan yang mereka temukan, maka untuk apa namanya untuk menghormatinya atau untuk memberikan penghargaan atau penghormatan atas produk penemuan yang mereka ciptakan, maka itulah yang disebut dengan paten atau hak cipta. Jadi paten atau hak cipta itu adalah tidak sembarangan orang bisa menggunakan hasil penelitian atau hasil riset dari si penemu untuk kepentingan komersial dari pihak lain. Jadi setiap kali akan menggunakan produk atau hasil penemuan dari si pencipta atau si penemu, mereka membayarkan atau membayar atau meminta izin kepada si pemegang hak paten atau hak cipta tersebut. Tentunya dengan diiringi dengan imbalan yang sifatnya motifnya adalah motif ekonomi atau imbalan dalam bentuk moneter atau imbalan-imbalan lain yang sifatnya tidak moneter tapi lebih misalnya perjanjian kerjasama atau perjanjian penukaran paten atau produksi lanjut seperti itu karena kadang dalam melakukan penelitian para peneliti itu juga memiliki keterbatasan dalam masalah dana ya. Nah, ini kita masuk ke jenis pasar berikutnya yaitu pasar yang saya tidak sampaikan yaitu pasar oligopoli ya. Pasar oligopoli itu sendiri adalah suatu bentuk di mana dalamnya hanya ada beberapa penjual ya. Jadi kalau tadi monopoli itu hanya tunggal ya, monopoli itu supaya kalian gampang mengingatnya rekan-rekan sekalian ingat aja monopoli satu
poli itu penjual, tapi monopoli penjualnya cuma satu ya. Nah, masih senada dengan monopoli, tapi jumlahnya sedikit lebih banyak, itu adalah namanya oligopoli, pasar oligopoli. Itu pasar di mana penjualnya ada beberapa orang atau beberapa pihak. Ya. Kemudian kan ada beberapa pihak, otomatis masing-masing penjual itu punya pengaruh atas harga barang yang dijual, tapi tidak sebesar pengaruh penjual ya pasar yang sifatnya monopolis ya. Karena si oligopoli ini ada beberapa pihak, maka produk yang mereka jual atau komoditas yang mereka jual itu akan memiliki lebih beragam harganya dibandingkan pasar yang sifatnya monopolis ya. Kalau monopolis tadi karena tidak ada persaingan dia bisa menentukan sendiri harga jual dari produk atau komoditasnya, tapi dalam pasar oligopoli si penjual tidak bisa tetap bisa, tapi tidak bisa secara mutlak atau tidak sebesar kebebasannya ketika dia berada di pasar monopoli ya. Karena oligopoli ini kan sudah mulai ada pesaingnya nih, walaupun tidak banyak ya. Mungkin satu industri mungkin cuma 3 atau 4 pemain ya, atau 4 produsen. Tapi kan tetap saja karena ada 3 atau 4 produsen, dia tidak bisa menentukan harganya dengan sesuai dengan kemauan mereka atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi ada apa namanya? Ada persaingan juga sih kalau dalam pasar oligopoli tersebut. Yang ketiga adalah adanya ketergantungan, saling ketergantungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Nanti saya kalau seperti ini antara perusahaan yang satu dengan lain, mereka saling tergantung. Misalnya si A akan produksi produk ini, si B memproduksi produk ini, kemudian uh, hasil dari produk A itu menjadi bahan baku di produk B atau sebaliknya. Ya. Jadi saling ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, penguasai harga dan konsumen adalah menggunakan merek-merek dagang tertentu atau differentiated produk atau produk-produk yang dibedakan dengan mutu dan rasa yang sedikit berbeda. Jadi misalnya contohnya ini tuh seperti ini gambarannya. Jadi kalau kalian tahu mie instan ya, mie instan itu kan ada yang paling terkenal katakanlah mereknya nih, maaf saya nyebut merek ya. Ada Indomie. Indomie. Nah, Indomie itu kalau dilihat dari pangsa pasar itu adalah untuk pangsa pasar yang konsumennya adalah menengah ke atas. Ya. Sementara untuk yang menengah ke bawah, mereka akan menciptakan produk-produk baru atau merek-merek baru yang sebetulnya kalau dirunut itu masih satu pabrik dengan si produsen awal. Ya, dalam hal ini misalnya adalah merek dagang Sarimi atau merek dagang apa namanya mie Sakura ya kalau kalian tahu ya. Nah, itu sebetulnya masih dari perusahaan yang sama ya, dari uh, Indofood Makmur ya. Jadi dari masih Indofood. Jadi mereka sengaja menciptakan produk-produk dengan tujuan adalah untuk menguasai level konsumen yang berbeda-beda. Ya seperti itu. Kemudian perusahaan oligopolis bersedia bekerja sama dengan saingannya dalam menjalankan kebijakan harga dan output untuk produk maksimal secara bersama-sama. Sehingga ini membentuk kartel. Nah, karena tadi tidak hanya satu ya, ada beberapa. Akhirnya gimana yang mereka melakukan? Mereka akan melakukan namanya proses kolaborasi atau proses kerjasama. Jadi antara produsen yang satu dan produsen yang lain, mereka sepakat untuk menetapkan harga rata-rata atau harga yang pantas dari produk yang mereka jual. Jadi dalam ini mereka bekerjasama sehingga di sini kalau dalam istilah eh, kasar mereka membentuk kartel ya. Kartel itu eh, konotasinya nggak baik ya, lebih ke arah kartel obat-obat terlarang ya. Tapi kartel dalam pengertian ilmu ekonomi ini maksudnya adalah mereka itu bekerja sama antara produsen yang satu dengan yang lain untuk menentukan harga dari komoditas yang mereka jual. Dan kebetulan komoditas yang mereka jual kalau syaratnya itu adalah komoditas yang sama, relatif cenderung sama ya. Karena komoditasnya, kalau misalnya komoditasnya berbeda, maka itu akan tidak bisa ditentukan bersama karena secara barang saja dia sudah tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disandingkan, sehingga otomatis penetapan harga juga berbeda. Beda kalau misalnya komoditas atau barang yang dijual itu adalah komoditas yang cenderung sama barangnya, maka akan lebih mudah untuk membentuk harga secara bersama-sama.
Dalam pasar monopolistik sendiri ada unsur monopoli dan unsur persaingan. Ya. Nah, dalam pasar yang sifatnya persaingan monopolistik, jumlah penjual dan pembeli agak banyak ya. Jadi tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai agak banyak. Sehingga masing-masing perusahaan punya pengaruh atas harga meskipun tidak besar. Ini hampir sama dengan pasar oligopoli tadi. Ya. Nah, barang-barang yang dijual itu cenderung tidak homogen dalam artian berbeda-beda ya, baik dibedakan dalam merek ya, bentuk, warna, serta ukurannya juga ya. Ada namanya product variation walaupun mutunya sama ya. Jadi barang-barang yang dijual itu sama-sama tidak terlalu homogen. Nah, makanya misalnya ada mie yang mereknya merek premium ya, misalnya Indomie yang eh, apalah gitu lah atau isi dua atau gimana. Nah, untuk mengimbangi apa namanya produk atau untuk menyasar konsumen yang level atau revenue bawah produk premium mereka, mereka menciptakan satu merek atau suatu produknya relatif sama-sama mie instan, tapi mereknya berbeda dan bentuk dan warnanya juga berbeda. Dalam artian mungkin kemasannya dibuat lebih kecil atau apa namanya berat dari mie instan sendiri itu juga lebih sedikit ya dibandingkan produk premium mereka. Merek memegang peranan penting untuk mengikat konsumen, walaupun itu merupakan tambahan biaya. Jadi merek itu karena terjadi adanya persaingan antara komunitas yang satu dan yang lain, dan mereka juga punya merek masing-masing, maka untuk memenangkan persaingan, mereka membutuhkan yang namanya pemasaran ya, atau marketing. Dan pemasaran atau marketing itu akan menambah biaya yang terkait dengan apa namanya proses produksi atau proses marketing mereka. Akan tapi yang menjadi catatan adalah bahwa selama marginal revenue dan marginal cost secara tersebut masih memberikan tambahan keuntungan atau marginal revenue secara marginal cost, maka secara tersebut masih memberikan keuntungan, sehingga yang menjadi fokus adalah bagaimana bisa menekan biaya yang terjadi. Nah, supaya apa? Supaya revenue bisa jadi lebih besar sehingga cost-nya harus ditekan. Nah, pada persaingan monopolistik, perusahaan berusaha meningkatkan penjualnya dengan cara pasang iklan, ya, atau dari rumah ke rumah, ya, beliin hadiah dan lain-lain. Akibatnya terjadi perang iklan dan perang harga. Nah, karena adanya persaingan ini antara produsen yang satu dan lain, maka akan banyak turunan-turunannya. Misalnya ada iklan, kemudian ada penjualan, kemudian ada pameran-pameran, ada apa namanya? eh, Pembukaan booth atau pembukaan stand, pemberian hadiah, bonus atau ujian dan lainnya, yang tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengikat calon pembeli. Nah, berikutnya adalah kita akan bahas sedikit tentang yang namanya pasar oligopsoni ya. Oligopsoni itu adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat pembeli dan masing-masing pembeli cukup besar untuk menarik harga barang yang diberikan. Nah, oligopsoni adalah bisa dikatakan kebalikan dari monopoli. Jadi kalau monopoli itu penjualnya hanya satu, tapi dalam oligopsoni itu pembelinya cukup banyak dan penjualnya eh, hanya satu ya, atau penjualnya lebih banyak ya. Jadi dalam hal ini adalah si penjual itu lebih membutuhkan pasarnya ketimbang dia untuk dalam penetapan harga ketimbang dia tetapkan sendiri. Antara monopsoni dan monopsoni ada bentuk pasar yang dinamakan duopsoni. Itu harga dalam kondisi hanya terdapat dua bukti, tapi praktiknya bentuk pasar ini jarang ada ya. Duopsoni. Dalam pasar duopsoni, banyak produsen menghadapi pembeli, mana pembeli bertindak sebagai price setter dan penjual bertindak sebagai price taker. Ya. Nah, karena produsen yang menghadapi beberapa pembeli dan banyak, ya, dan sementara dia tidak hanya sebagai produsen tunggal, maka yang terjadi adalah pembeli itu bisa menentukan harga sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Sehingga dalam hal ini si
penjual atau produsen itu menjadi pihak yang sedikit diubah apa namanya eh, eh, tatanan atau perhitungan dari produknya ya. Hmm. Yang terakhir adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pemodal, sedangkan penjualnya banyak ya. Nah, kebalikan ekstrim dari monopoli ya. Kalau monopoli itu penjualnya hanya satu, pembelinya banyak ya. Sementara kalau monopsoni itu penjualnya atau produsennya banyak, pembelinya satu, ya tunggal. Sebagai monopsoni, perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang dia beli ya. Itu dari sisi perusahaan. Nah, sedangkan pembeli itu menjadi price setter, dengan menjual menjadi price taker ya. Jadi dalam hal ini kebalikan, kalau monopoli itu jadi penentu harga itu adalah produsen, sementara dalam pasar monopsoni harga itu adalah pembeli. Dalam keadaan tertentu, monopsoni atas faktor produksi dapat bertindak sebagai monopolis atas hasil produksi. Nah, secara teoritis, pasar monopsoni itu dapat timbul karena berbagai sebab. Yang pertama adalah pertama pengaruh letak geografis, yang kedua barang yang diperjualbelikan sangat spesifik. Jadi sehingga dalam hal ini pembelinya pun tidak banyak, tapi produsennya banyak. Ya, ini menjadikan dia menjadi pasar monopsoni. Nah, sampailah kita di akhir ujung program kita, maka dari program kita pada kali ini ada kesimpulan yang bisa kita ambil. Dari beberapa jenis pasar ada yang didominasi oleh produsen atau konsumen. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya definisi pasar tadi, bahwa jadinya penjual dan membeli dan melakukan transaksi, penjual dan membeli itu tidak hanya harus bertemu di pasar secara fisik, tapi sudah 20 tahun terakhir ini pembeli dan itu bisa bertemu eh, atau melakukan transaksi juga di dalam pasar yang sifatnya pasar dunia maya atau marketplace ya. Yang kalian sudah mungkin lebih hafal lah marketplace apa aja ya. Dan dalam pasar itu secara teoritis ada yang didominasi oleh produsen saja, ada yang didominasi oleh konsumen. Nah, dalam kondisi hanya didominasi oleh satu pihak ya, baik itu produsen atau konsumen, itu dinamakan pasar persaingan tidak sempurna. Tapi pasar yang tidak didominasi baik itu oleh produsen atau konsumen, dalam artian produsen dan konsumen itu bersama-sama menentukan harga atau sebagai price taker dan price setter, maka itu adalah disebut dengan pasar persaingan. Nah, dalam ekonomi secara makro terkadang dampak dominasi suatu pihak ya, baik itu pembeli atau penjual, itu tidak dapat baik bagi ekonomi. Akibat dominasi ini bisa keadaan yang terjadi adalah timbang sebelah, yaitu pro kepada produsen atau pro pada konsumen. Jadi kalau dalam monopoli itu karena dia hanya produsen tunggal, sedangkan dia banyak, maka yang terjadi adalah si pembeli ini menjadi eh, dominasi, dan kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap produsen tunggal ini, maka yang menjadi korban itu adalah konsumen, karena konsumen akan kehilangan barang yang dibutuhkan karena jadinya misalnya hal-hal yang tidak kan terhadap si produsen misalnya. Atau kalau misalnya konsumennya yang dominan sementara produsennya tidak dominan. Kalau misalnya konsumennya mengalami penurunan daya beli atau konsumennya tidak bisa mampu membeli lagi, maka produsen yang ada beberapa pihak itu akan mengalami kerugian. Mereka akan mengalami kemacetan karena tidak ada hasil produksi yang bisa dibeli atau diserap oleh pasar atau konsumen. Karena konsumennya tadi terlalu kuat atau konsumen yang sifatnya dominan. Baik rekan-rekan sekalian, demikian kuliah kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi sekalian. Maka atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kembali
Saya ucapkan sebanyak baik. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.